Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gacha di episode ke-31. Di episode sebelumnya diceritakan Hotaru yang sudah menginjak ke kelas 3. Di saat yang sama seorang siswi pindah diperkenalkan dan ternyata gadis itu adalah teman masa kecil Hotaru. Untuk membantu Mikuria di klub drama, Hotaru dan Kudo mengajak Sabi dan Renge untuk membantu mereka berakting di drama Romeo dan Juliet. Di tengah konflik antara Kudo dan Seina, tiba-tiba Mammoth Malgam dan Atropos menyerang. Di sana ia membekukan Seina dan Gachat saat Kudo tak berdaya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Melihat kondisi teman-temannya lantas membuat Kudo merasa bersalah dan terpuruk. Walau setengah membeku, namun Hotaru tetap menyemangati Kudo untuk bangkit kembali dan bertarung. Saat Kudo mencoba bangkit, sayangnya Atropos berkata bahwa Seina telah mati karena Kudo. Ucapan itu sontak membuat Kudo terkejut dan kembali putus asa. Tak lama kemudian Minato sampai di sana untuk memeriksa Seina. Dan ternyata Seina masih hidup, sehingga ucapan Atropos sebelumnya hanya untuk melemahkan Kudo saja. Setelah Minato meyakinkan Kudo, akhirnya semangatnya kembali untuk melindungi teman-temannya lagi. Seketika itu juga Ii Henshin dan kembali bertarung. Berkat kekuatan Semi Deshan, Gachat dan Seina akhirnya terbebas dari pembekuan. Setelah itu dengan attack finish keduanya, Mammoth Malgam akhirnya berhasil dikalahkan. Dalam insiden itu Hotaru tak menyalahkan Kudo. Ia bahkan memujinya karena berkat Kudo Malgam itu berhasil mereka kalahkan. Namun di sini Minato mengingatkan mereka agar menguatkan tekad supaya tak termakan hasutan dari Atropos yang juga semakin kuat setelah ia kehilangan Gurion. Malam harinya Kyoka menanyakan tentang monster yang muncul di gerbang kegelapan sebelumnya pada Lachesis. Sayangnya di sini Lachesis tak tahu pasti tentang makhluk itu. Namun yang ia ketahui makhluk itu kemungkinan merupakan raja kegelapan. Sementara di markasnya Atropos ditemui oleh Malgama Kraken yang memintanya untuk segera membalas dendam Gurion pada para rider. Keesokan harinya Mikuria memberitahu bahwa Seina tak bisa ikut latihan karena sedang masa pemulihan. Sedangkan waktu pertunjukan sudah semakin dekat. Untuk mengantisipasi hal itu, Kudo lantas mengajukan diri untuk menggantikan Seina memerankan Juliet karena ternyata di sana Kudo telah hafal dialognya bahkan tanpa menghafal terlebih dahulu. Saat mereka sedang berlatih, tiba-tiba Seina sampai di sana dan terjadi salah paham di antara mereka yang membuat Seina merasa tersaingi karena Kudo menggantikan posisinya. Dan hal itu lagi-lagi membuat Kudo merasa bersalah. Beruntungnya Hotaru berhasil menyadarkan Seina sehingga Seina pun akhirnya mengakui bahwa sebenarnya ia iri pada Kudo dan lantas meminta maaf padanya. Di tengah pembicaraan mereka, Atropos dan Malgamnya lagi-lagi muncul. Sebelum yang lain sampai, Spanner yang telah mengetahui kedatangan mereka lantas menghadangnya. Seketika Ii Henshin dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sayangnya Malgam itu mampu menciptakan dunia ilusi yang membuat Valvarat bertarung dengan seseorang yang paling ia lindungi yang tak lain adalah Kyoka. Karena ia tak ingin melawan Kyoka ilusi itu, akhirnya Spanner dapat dikalahkan dengan mudah. Di saat yang sama Hotaru dan Kudo sampai di sana untuk menggantikannya. Seina yang melihat keduanya menjadi rider sontak saja terkejut. Namun sayangnya kedua rider itu juga dibuat terjebak dalam ilusi kegelapan Malgam itu. Di sana mereka pun dibuat bingung sehingga keduanya dihajar habis-habisan oleh Malgam itu. Akan tetapi di tengah pertarungan Kudo teringat perkataan Mikuria dan lantas meminta Hotaru untuk segera menyerangnya. Dengan menyerang Kudo, seketika ilusi itu pun menghilang. Namun sayangnya serangan Gachat membuat Kamen Rider Majedo seakan tewas. Namun saat Malgam itu akan menghabisi Gachat, tiba-tiba Majedo menyerang Malgam itu. Hal itu sontak membuat Atropos dan Malgamnya terkejut karena mereka sebelumnya mengira Kudo telah tewas. Namun ternyata sebelumnya Kudo menggunakan kekuatan gerhana matahari untuk memalsukan kematiannya dengan menyembunyikan kekuatan matahari Kamen Rider Majedo. Saat Malgam itu tak bisa lagi menggunakan kekuatan ilusinya, Gachat kembali ke wujud platinum Gachatnya dan bekerja sama dengan Kudo menghabisi Malgam itu dengan attack finish mereka secara bersamaan. Dengan musnahnya monster itu, Semi Kraken berhasil disegel. Melihat pertarungan mereka lantas membuat Seina memuji kekompakan Kudo dan Hotaru. Di sini akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Seina dan Kudo saling menyimpan rasa iri mereka masing-masing terhadap satu sama lain.
Namun pada akhirnya mereka pun saling memaafkan sehingga Minato juga segera menghapus ingatan Saina tentang Semi dan Rider. Keesokan harinya pentas drama pun berlangsung. Di sini ternyata Saina telah setuju Kudo menggantikan perannya sebagai Juliet dan pertunjukan pun berhasil dilakukan. Dengan keberhasilan mereka, klub drama tak jadi dibubarkan, bahkan mereka berhasil merekrut 15 siswa. Di Akademi Alkimia saat Spinner sedang memperbaiki Valvarasher, ia dikejutkan dengan Lachesis yang ternyata juga memiliki pedang yang sama dengannya. Ternyata benda itu adalah salinan senjata milik Spinner yang dibuatkan Kyoka untuk Lachesis atas persetujuan Minato Sensei. Di tempat berbeda muncul gerbang kegelapan yang menurunkan sesosok monster misterius, lalu film pun selesai. Setelah sebelumnya sempat dikalahkan Spinner karena terbebani oleh kekuatan Dread, Atropos pun berkata pada Kloto bahwa ia tak akan mampu mengalahkan para rider karena keterbatasan tubuhnya. Walau begitu, Kloto pun tak ingin menyerah dan bertekad akan melampaui semua itu. Sementara di dunia Legend, Butler sedang mengembangkan alat baru yang dapat meningkatkan kekuatan Legend, yaitu Legend Kamen Riser. Namun tiba-tiba pasukan Cassin muncul melalui Aurora Curtain untuk merebut alat itu. Namun tiba-tiba alat itu dapat bergerak sendiri sehingga akhirnya menghilang di dalam Aurora Curtain. Pasukan Cassin yang tak ingin melepaskannya lantas mengejarnya ke sana. Sementara di dunia yang sesungguhnya tanpa Gachard, Renge, dan Sabimaru yang sedang bertarung melawan Malgam untuk menyegel Semi Akuma no Keris dan menangkap seorang pelaku kejahatan. Saat semua itu berhasil mereka lakukan, tiba-tiba Kloto sampai di sana untuk menantang Hotaru bertarung untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun di saat yang sama pasukan Cassin muncul di sana untuk menghajar Gachard yang diketahui merupakan rekan dari Kamen Rider Legend. Di sana ia mengira bahwa Gachard yang menyembunyikan keberadaan Legend dari mereka. Saat Kloto akan berubah untuk membantu, ia pun ragu setelah mengingat ucapan Atropos sebelumnya. Akan tetapi di tengah pertarungan tiba-tiba sosok misterius yang muncul dari portal kegelapan mengirim mereka semua kecuali Renge dan Sabimaru ke dunia labirin. Sedangkan di Akademi, Kudo mencoba bertanya pada Lachesis tentang apa sebenarnya yang diharapkan oleh Atropos. Di sini Lachesis lantas berkata bahwa mereka sebenarnya hanyalah sebuah boneka yang tak memiliki harapan ataupun mimpi. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Kyoka ingin menjadikan Lachesis manusia seutuhnya. Untuk itu ia lantas meminta izin untuk meneliti struktur tubuh Lachesis yang dirasa tak jauh beda dengan manusia. Di tempat sebelumnya, Hotaru akhirnya kembali bertemu dengan Kloto yang juga tak bisa menemukan jalan keluar. Saat Kloto akan kembali menyerang Hotaru, tiba-tiba tubuhnya kesakitan karena efek Dread Driver sebelumnya. Ketika Hotaru akan menolongnya, sayangnya lagi-lagi pasukan Cassin menemukan mereka dan lantas melanjutkan pertarungan. Beruntungnya mereka berhasil menghajar semua pasukan itu dan kabur ke pintu labirin lain yang muncul di sana. Sementara di Akademi, Kyoka bertanya tentang bagaimana sebenarnya Lachesis diciptakan. Sayangnya ia tak mengingat karena Lachesis adalah orang yang dibangkitkan terakhir setelah Atropos dan Kloto. Namun Minato berkata bahwa mereka diciptakan sama seperti para Malgam boneka diciptakan, yang berarti sebenarnya mereka adalah homunculus, yaitu suatu alkimia terlarang untuk menciptakan manusia. Sementara di labirin, Kloto juga mengungkap bahwa ia sebenarnya adalah homunculus pada Hotaru. Walau begitu, Hotaru mengajak Kloto bekerja sama agar dapat keluar dari labirin itu. Sayangnya Kloto pun menolak dan tak habis pikir bagaimana mungkin Hotaru berpikir untuk bekerja sama dengannya dan menjadikannya teman. Namun ternyata semua itu Hotaru lakukan murni karena ketulusannya dan demi meraih Gachardnya. Tak lama kemudian lagi-lagi pasukan Cassin menemukan mereka dan meminta mereka menghentikan trik labirin itu. Namun di sana mereka semua malah dibuat bingung karena mereka mengira masing-masing dari mereka lah yang membuat hal itu. Pemimpin pasukan Cassin yang sudah muak dengan Hotaru lantas kembali mengerahkan pasukannya untuk melawan Gachard. Di tengah pertarungan, Gachard mengajak Kloto bekerja sama dan melupakan permusuhan mereka untuk sementara waktu. Dan kali ini akhirnya Kloto setuju dan lantas memulai kerjasama mereka melawan pasukan itu. Selain itu di sini Kloto disebut sebagai orang lemah yang menghambat Gachard. Maka dari itu ia terbakar emosi dan lantas Henshin untuk menunjukkan kekuatannya pada pasukan Cassin itu. Melihat anak buahnya dikalahkan, pemimpin pasukan itu lantas bermaksud mundur. Namun Gachard yang tak ingin membiarkan hal itu terjadi lantas membelenggunya dan melancarkan attack finish bersama Kloto ke arahnya secara bersamaan. Hal itu pun secara tak sengaja membuka dunia labirin itu dan membuat Cassin lenyap. Namun sebelum lenyap, ia mengaktifkan sinyal melalui sebuah alat. Setelah berhasil keluar, Hotaru pun mengajak Kloto untuk berdamai dan tak saling bertarung lagi. Namun sayangnya Kloto menolak karena ia berniat untuk mengalahkannya. Saat ia akan beranjak dari sana, tiba-tiba mereka terkena serangan gravitasi yang membuat tak bisa bergerak. Seketika itu juga Atropos datang ke sana bersama sosok misterius sebelumnya yang ternyata merupakan Raja Kegelapan. Saat itu juga ia pun memberikan power up kepada Kloto untuk meningkatkan kekuatannya. Hal itu pun sontak membuat Hotaru dan teman-temannya yang akhirnya menemukannya terkejut.
Di sisi berbeda muncul 3 orang misterius dari Aurora Curtain yang berasal dari organisasi 100. Kedatangan mereka ternyata karena sinyal yang dikirimkan Cassin sebelumnya, lalu film pun selesai. Setelah kejadian sebelumnya, Hotaru pun melaporkannya pada Minato. Namun Spanner sempat tak percaya karena ia yakin waktu itu mereka telah menutup rapat pintu kegelapan. Walau begitu, Minato tak yakin karena sebelumnya gelombang elektromagnetik terdeteksi di Ouroboros dan sejak itulah Cassis tak dapat lagi membuka gerbangnya. Dan orang yang dapat melakukan hal itu hanyalah Raja Kegelapan. Sementara di markasnya, Gigis atau Raja Kegelapan memerintahkan Atropos dan Kloto untuk mengambil alat yang diincar oleh para 100 sebelumnya. Di sisi berbeda, anggota 100 berencana membalas dendam rekan mereka yang sebelumnya telah dikalahkan Gacha dan Legend, yaitu Zangetsu. Di kedainya, Hotaru ditemui oleh Butler, namun sayangnya ternyata ingatan Hotaru tentangnya telah terhapus. Setelah itu, Butler diantarkan ke akademi untuk menemui Minato dan yang lainnya. Di sana mereka sontak terkejut karena Butler memiliki wajah yang persis dengan Kajiki. Kedatangannya ke sana ternyata untuk memberitahukan rencana 100 yang akan menjadi bencana bagi dunia itu. Di mana sebelumnya ternyata 100 juga telah menginvasi banyak dunia. Di saat yang sama, Hopper One memberitahukan bahwa 100 kembali beraksi di kota. Dan ternyata benar saja, di sana telah muncul Tasogare, Mimei, dan Sagetsu yang mengaku sedang mencari senjata super di dunia itu. Seketika itu juga mereka memanggil pasukannya untuk membuat kekacauan di sana. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang semuanya lantas bekerja sama melindungi warga dan menghadapi pasukan 100 itu. Di tengah pertarungan, Kudo dan yang lainnya pun dibuat terkejut saat mengetahui bahwa ternyata mereka juga dapat berubah menjadi Kamen Rider Drakiva, Eternal, dan juga Glare. Walau begitu, mereka pun tak ingin kalah dan lantas ikut Henshin. Saat Minato terdesak, Cassis pun datang membantu atas perintah Kyoka. Setelah itu, dia pun Henshin menjadi Valparan. Sementara di sisi lainnya, Spanner, Majade, dan Gacha dihajar habis-habisan oleh rider-rider jahat itu. Di tengah pertarungan, akhirnya Kajiki bertemu langsung dengan Butler yang sangat mirip dengannya. Di pertarungan sebelumnya, sayangnya Majade berhasil dipengaruhi oleh Glare sehingga ia ikut menghajar Kamen Rider Valparat. Untungnya Cassis datang membantu. Sedangkan Hotaru yang hampir saja menjadi bahan bulan-bulanan kedua rider jahat itu akhirnya berhasil membalikan keadaan dengan super formnya. Sementara Spanner yang menyadari Kudo telah kehilangan kesadaran lantas tak segan menghajarnya. Hal itu ia lakukan karena Spanner yakin Kudo juga pasti memiliki pemikiran yang sama dengannya. Kloto yang sedari tadi menyaksikan pertarungan mereka pun terpancing untuk ikut bertarung. Dengan kekuatan baru yang diberikan Gigit sebelumnya, tanpa pandang bulu di sana Kloto menghajar semua orang yang ada di hadapannya. Namun berkat pukulannya juga Kudo terbebas dari pengaruh Glare. Di saat itu kedua Valvara tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi Glare secara bersamaan. Akan tetapi setelahnya mereka juga akhirnya dikalahkan oleh Kloto. Namun beruntungnya Kloto masih bisa mengendalikan diri sehingga ia tak menghabisi Cassis. Di sisi berbeda ternyata Mimei belumlah tewas dan berhasil kabur. Namun di perjalanan ia bertemu dengan Kamen Rider Zen yang datang entah dari mana. Tanpa pikir panjang, Kamen Rider Zen lantas menggunakan kekuatan Kamen Rider Super One untuk menghabisi wanita itu hingga lenyap. Sementara di pertarungan sebelumnya, Hotaru juga sempat terdesak namun akhirnya berhasil membalikan keadaan. Ia akhirnya mengalahkan Eternal setelah ia mendapatkan semangat dari warga kota dan beradu serangan dengannya. Saat ia akan melanjutkan pertarungan melawan Drakiva, tiba-tiba dari Aurora Curtain yang dibuka Saigetsu muncul Hou Kaguya. Ternyata sebelumnya Kaguya telah mengalahkan pasukan 100 yang dipanggil Saigetsu saat berada di Aurora Curtain itu. Seketika itu juga Kaguya Henshin ke wujud Legend untuk menghadapi sisa pasukannya dengan berubah menjadi beberapa Kamen Rider Heisei seperti Kuga hingga Decade. Hal itu sontak membuat semua orang di sana terkagum-kagum.
Saat Dark Kiva akan melancarkan serangan pamungkasnya untuk menghancurkan dunia, dengan mudah Kaguya mengagalkannya menggunakan Legend Kamen Rider-nya. Dengan alat itu juga Kaguya kemudian bertransformasi ke wujud Kamen Rider Legend dari Legend, lalu episode 33 pun selesai. Setelah berubah ke wujud power up-nya, Legend akhirnya memulai pertarungannya dengan Dark Kiva. Setelah memojokkan Dark Kiva, keduanya lantas beradu serangan hingga akhirnya Dark Kiva pun dikalahkan. Saat Kaguya menyapa Hotaro, sayangnya Hotaro tak mengingatnya. Sementara Sagetsu yang terluka parah menghadap kepada petinggi 100. Walau sangat kecewa dengan Sagetsu dan teman-temannya, namun di sana mereka masih memberikan kesempatan padanya. Setelah diancam oleh para petinggi 100, Sagetsu bertekad untuk kembali mengalahkan mereka menggunakan driver Kamen Rider Aquan. Setelah itu Hotaro mengajak Kaguya ke akademi. Di sana Kaguya mengubah sedikit penampilan Kudo dan yang lainnya agar terlihat elegan. Sedangkan Hotaro diberikan alat agar ia mengingat Kaguya dan pertarungannya di dunia Legend sebelumnya. Dengan alat itu akhirnya Hotaro berhasil mengingat semuanya. Di sini Butler menduga ingatan Hotaro terhapus karena kerusakan sistem Aurora Curtain. Selain itu Kaguya mengungkap kedatangannya ke sana yang ternyata untuk mencegah 100 mendapatkan Legend Kamen Rider-nya. Setelah Kaguya menyadari 100 mengincar senjata itu, maka ia pun sengaja menjadikannya alat untuk memancing mereka ke sana agar kekuatan mereka berkurang. Walau sebelumnya mereka telah dikalahkan, namun Butler yakin mereka pasti akan kembali lagi. Untuk itu Kaguya ingin berada di sana untuk sementara waktu. Saat Hotaro mendapat tugas tambahan di sekolah, tiba-tiba Kaguya menyusulnya ke sana. Ternyata sebelumnya Sabi dan Spanner pun telah berusaha menghentikannya. Selain itu di perjalanan Kaguya juga telah membuat kekacauan karena ingin henshin di depan kamera untuk menunjukkan jari josnya. Namun tak diduga ternyata penampilannya yang mencolok membuat Kaguya mudah mendapatkan penggemar di sana, bahkan hingga memiliki fans club. Di perjalanan pulang lagi-lagi Hotaro dan Kaguya dihadang oleh pasukan 100. Keduanya lantas henshin, namun karena kurang mencolok maka Kaguya mengubah Fire Gachat ke mode Kuga dan Vice. Sementara Kamen Rider Legend sendiri mengubah dirinya ke wujud Build Genius Form untuk menghajar para Kroco 100. Setelah membuat semuanya terpojok, Legend menggunakan Hopper One untuk melakukan attack finish. Hal itu sontak saja membuat Hotaro terkejut dan ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan itu. Dengan gabungan attack finish Fire Gachat, Kuga, dan Vice, akhirnya pasukan 100 berhasil diatasi. Namun setelahnya Hotaro memperingatkan Kaguya untuk tak seenaknya memperlakukan Seminya seperti alat, karena mereka sudah dianggap teman bagi Hotaro. Mendengar perkataan Hotaro itu lantas membuat Kaguya sedikit tersinggung dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian Butler muncul menemui Hotaro. Di sana ia lantas memberitahukan Hotaro fakta tentang sikap Kaguya yang kiku karena kesepian. Terlebih lagi alasannya mengarahkan 100 ke dunia itu bukan hanya untuk melemahkan mereka, melainkan untuk bertemu lagi dengan Hotaro. Setelah mendengar keterangan itu dari Butler dan Hopper One, Hotaro lantas merasa bersalah dan ingin meminta maaf pada Kaguya atas sikapnya tadi. Akan tetapi di sisi berbeda lagi-lagi Kaguya dihadang oleh Sagetsu yang ingin balas dendam padanya. Tanpa pikir panjang keduanya lantas henshin ke wujud Kamen Rider Arc Zero dan Legendary Legend lalu melanjutkan pertarungan mereka. Setelah itu Kaguya pun menggunakan Decade Complete Form untuk menghabisinya. Namun sayangnya Arc Zero telah mempelajari gerakannya dan berubah menjadi Aquan. Saat Kaguya terdesak, Gachat pun muncul untuk membantunya. Di sana Hotaro yang merasa bersalah lantas meminta maaf pada Kaguya atas kejadian sebelumnya dan karena sempat lupa tentang Kaguya. Setelah berbaikan keduanya kembali henshin lalu pertarungan pun berlanjut. Kali ini Legend menggunakan form Kamen Rider Zero 2 agar Aquan tak bisa memprediksi gerakannya. Dengan kerjasama dan attack finish mereka, akhirnya Aquan berhasil dikalahkan. Lagi-lagi Sagetsu yang babak belur kembali menemui petinggi 100. Sayangnya kali ini mereka tak memberikan kesempatan lagi. Mereka bahkan mengubah Sagetsu menjadi bom waktu yang akan menghancurkan dunia itu. Kaguya yang menyadari hal itu lantas mengucapkan salam perpisahan pada Hotaro, lalu episode 34 pun selesai. Kaguya yang menyadari bom itu mulai aktif tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan pada Hotaro dan lantas henshin untuk memaksa Hotaro bertarung. Hotaro yang tak tahu apa-apa sontak terkejut dengan tindakan Kaguya itu.
Sementara di sisi berbeda, Kudo, Butler, dan Renge mempersiapkan pesta untuk menyambut Kaguya. Di saat yang sama tiba-tiba Sabimaru memberitahukan mereka bahwa Kaguya dan Hotaru sedang bertarung. Spanner yang juga mengetahuinya lantas berusaha menghentikan pertarungan itu. Di sana tiba-tiba Kaguya berkata bahwa ia sudah tak membutuhkan mereka dan akan bertarung sendiri sejak saat itu. Hal itu juga lantas membuat Spanner dan Sabi tak mengerti dengan maksudnya. Waktu pun semakin sempit sebelum bom itu menghancurkan dunia. Sedangkan di akademi, Hotaru dan teman-temannya tak mengerti apa penyebab Kaguya bertindak seperti sebelumnya. Diketahui bom waktu itu bernama Doom Clock. Doom Clock adalah senjata pemusnah massal yang dulu juga pernah diaktifkan di dunia Kaguya. Beruntungnya saat itu seseorang bisa menghentikannya sebelum ledakannya menghancurkan dunia. Mengetahui hal itu, Hotaru, Kudo, dan Spanner lantas bergegas ke sana untuk menghentikannya. Dan ternyata di sisi berbeda, Gigis kembali membangkitkan Saigetsu untuk membantunya balas dendam. Setelah itu ia kembali menemui Kaguya yang tak sengaja melintas di dekat sana. Seketika itu juga pertarungan mereka kembali dimulai. Saat Legend melancarkan attack finish untuk mengalahkannya, Gigits menghentikan serangan itu dan lantas menyatukan Arc One dengan 4 semi-card sehingga membuat Rider itu memiliki wujud setengah amalgam dengan kekuatan yang semakin meningkat. Dengan wujud itu Legend sempat dibuat terpojok. Hotaru, Kudo, dan Spanner yang tak ingin tinggal diam lantas henshin untuk membantunya. Sayangnya mereka belum mampu mengimbangi kekuatan Rider itu sehingga Spanner memutuskan membawa mereka mundur terlebih dahulu. Sesampainya di akademi, Minato mengakui bahwa tindakan Raja Kegelapan cukup menyulitkan mereka. Selain itu terlihat waktu di bom waktu yang tersisa 4,5 menit lagi sehingga Kaguya memutuskan untuk mengatasinya sendiri. Hal itu ia lakukan karena ia merasa bersalah telah membawa Handrit ke dunia Hotaru. Dan ternyata alasan itu juga yang membuat Kaguya sebelumnya menyerang Hotaru agar ia dapat memikul beban itu sendiri tanpa harus melibatkan orang dari dunia itu. Namun Hotaru tak bisa terima dengan alasan itu. Setelah itu Spanner dan Sabimaru menemui Kaguya untuk menasihatinya. Setelah itu Kaguya pun kembali menemui Monster Rider sebelumnya. Namun sebelum itu Hotaru berkata bahwa ia tak akan menghalangi Kaguya jika memang ingin bertarung sendiri. Namun kedatangan Hotaru ke sana juga akan bertarung untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama pasukan 100 dari Aurora Curtain muncul. Karena tak memiliki waktu untuk menghadapi mereka, Spanner, Kudo, dan yang lainnya lantas datang untuk menggantikan mereka membereskan kroco-kroco itu agar Hotaru dan Kaguya bisa berhadapan dengan Saigetsu. Seketika itu juga Hotaru dan Kaguya bergegas menemui Rider Amalgam itu dan kembali bekerja sama menghadapinya. Setelah henshin, pertarungan sengit pun terjadi. Saat serangan sengit menghantam Gachard, sebuah Aurora Semi berusaha melindunginya. Dan hal itu sontak membuat Hotaru mengira bahwa Semi di tubuh Amalgam itu berusaha meminta bantuan padanya. Melihat tekad Hotaru yang kuat untuk menyelamatkan para Semi, Legend pun menggunakan beberapa form Legend Rider-nya untuk memojokkan Rider Amalgam itu. Dari pertarungan mereka, Hotaru sadar bahwa sumber kekuatan Amalgam itu berasal dari 4 Semi di tubuhnya. Maka dari itu ia bekerja sama dengan Kaguya untuk melakukan 4 serangan secara bersamaan untuk memisahkan dan mengalahkan Rider Amalgam itu. Dengan 3 Rider Kick dari Zio dan 1 dari Gachard, akhirnya Monster Rider itu berhasil dikalahkan dengan bantuan 4 Semi yang berhasil dipisahkan dari tubuh monster itu. Setelah itu mereka akhirnya dapat merayakan kedatangan Kaguya, walau di saat itu juga Kaguya harus kembali ke dunianya. Kaguya berdalih bahwa ia juga harus melindungi orang-orang yang ada di dunianya. Setelah mereka berpisah di Aurora Curtain, Kaguya dan Butler melihat Fire Gachard yang kewalahan menghadapi musuhnya. Dan Kaguya sempat mengira itu adalah Hotaru. Sementara di sisi berbeda, Raja Kegelapan menemukan sebuah telur yang tersembunyi di suatu tempat di tubuh Hotaru. Dan episode 35 pun selesai. Sebelumnya diperlihatkan Raja Kegelapan yang melihat sebuah telur di dalam diri Hotaru. Di sisi berbeda, Kyoka meminta Hotaru dan teman-temannya untuk membuat lelucon agar Lachesis tertawa dan memiliki emosional layaknya manusia. Dan ternyata itu merupakan eksperimen pertama Kyoka untuk membuat Lachesis menjadi manusia seutuhnya. Dengan usaha keras mereka, akhirnya Lachesis tertawa, namun dengan caranya sendiri. Di markas alkimia, Minato dan Spanner melaporkan pada pemimpin alkemi bahwa mereka telah berhasil mengusir para Handrit. Namun di satu sisi Raja Kegelapan telah bangkit melalui gerbang kegelapan. Untuk itu Minato berharap para petinggi untuk segera mengambil tindakan mengingat kekuatan Raja Kegelapan sangat besar. Namun sayangnya di sini pemimpin meminta mereka untuk menyelidiki kekuatannya terlebih dahulu. Dan keputusan itu sontak saja membuat Spanner marah karena mereka hampir tewas beberapa kali akibat kebijakan yang mereka keluarkan. Namun di saat yang sama tiba-tiba Gigis atau Raja Kegelapan sampai di sana. Di tempat berbeda setelah eksperimen sebelumnya, tiba-tiba Kudo teringat tentang bunga emas di buku dongeng yang selalu dibacakan ayahnya dahulu.
di mana di sana diceritakan tentang alkemis pertama yang merupakan pahlawan pelindung bumi. Selain itu, buku itu juga menjelaskan bahwa bunga emas tumbuh di bukit emas yang hanya bisa didatangi oleh alkemis terpilih. Dan bagi siapa saja yang memakan putik bunga emas itu, maka orang itu dapat tersenyum bahagia. Setelah itu, Hotaru pun pergi untuk berbelanja. Di tempat sebelumnya, Gigits mengaku bahwa ia adalah raja kegelapan yang akan membuat dunia berada dalam kegelapan. Hal itu sontak memiliki korelasi dengan cerita di buku yang diceritakan Kudo sebelumnya. Setelah membunuh seseorang di sana, raja kegelapan ditantang oleh Spanner untuk bertarung. Di sana seketika pertarungan sengit terjadi, namun sayangnya kemampuan Spanner tak mampu mengimbanginya. Karena kesal dengan sikap Spanner, Gigits lantas menyerangnya hingga membuat Spanner tak berdaya. Di saat yang sama, Gigits dibuat terkejut saat melihat api hitam yang keluar dari tubuh Spanner. Sebelum situasi bertambah kacau, Minato pun menarik Spanner untuk mundur dari pertarungan. Namun di satu sisi, Gigits kagum melihat Spanner yang masih bisa bertahan setelah menerima serangannya. Di pasar, Hotaru tak sengaja bertemu dengan Semi Time Lord. Namun di saat yang sama, ia pun tiba-tiba berpindah tempat di mana Raja Kegelapan berada. Seketika itu juga Gigits meminta Hotaru mengembalikan kekuatannya dengan menusuk perut Hotaru. Gigits mengaku bahwa 120 tahun yang lalu tubuhnya yang lain telah dihancurkan. Dan kini ia merasa sebagian kekuatannya itu ada di tubuh Hotaru dan ia bermaksud mengambilnya melalui telur yang ada di dalam tubuhnya. Namun sayangnya usaha itu pun gagal karena kekuatan itu menolaknya. Gigits yang marah lantas mencuri Semi Atropper dan Skebo dari Hotaru. Selain itu, Gigits juga mengaku bahwa dirinya lah yang telah menciptakan para Semi, terlebih lagi Gaia dan Dragonolos. Namun saat itu para alkemis menirunya, padahal sebenarnya Semi sangat berbahaya untuk manusia. Namun Hotaru pun menyangkal hal itu karena Semi adalah kekuatan murni yang juga bisa membuat manusia bahagia. Dan seketika itu juga Gigits mengubah Skebo ke wujud monster walau tanpa disatukan dengan manusia. Tak lama kemudian Kudo dan yang lainnya sampai di sana berkat Semi Time Lord. Seketika itu juga mereka henshin dan pertarungan pun dimulai. Di sini Kudo berhadapan dengan Pluto, sementara Hotaru menghadapi Skebo yang telah diubah menjadi monster. Di tengah pertarungan, Hotaru merasa ada yang aneh, dan saat Skebo berhasil dikalahkannya, hal itu pun terungkap. Di sini ternyata Gigits mengubah tubuh asli Skebo menjadi monster, sehingga saat monster itu dikalahkan, maka sebenarnya Hotaru telah membunuh tubuh asli Semi itu. Dan hal itu membuat Skebo tak bisa disegel kembali karena telah mati. Mengetahui hal itu, Hotaru pun panik dan episode 36 pun selesai. Karena tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, Hotaru dan kawan-kawan lantas membawa tubuh Skebo yang mati ke akademi. Sesampainya di sana, Kyoka berkata bahwa tubuh Skebo tak bisa dikembalikan seperti semula. Karena sebelumnya ternyata Gigits mengubah Semi itu menjadi Malgam dengan teknik khusus, yang berarti Malgam yang dikalahkan Hotaru tak lain adalah diri Semi itu sendiri. Mengetahui bahwa dirinya telah membunuh Skebo, hal itu lantas membuat Hotaru shock walau teman-teman serta Hopper One telah mencoba meyakinkan bahwa itu tak sepenuhnya salah Hotaru. Tak tega melihat temannya terpuruk, Hopper One pun teringat cerita di buku dongeng tentang bunga yang bisa mengembalikan senyuman seseorang. Untuk itu Hopper One akhirnya memutuskan pergi untuk mencari bunga itu sendirian. Sementara di kota, Malgam yang tercipta dari Antropper muncul menyerang warga. Karena tak ingin melibatkan Hotaru yang sedang terpuruk, Kudo, Renge, dan Sabimaru lantas pergi untuk mengatasinya. Sesampainya di rumah, Hotaru yang murung dinasehati oleh ibunya agar tak sedih karena ia masih memiliki banyak harta karun. Mendengar hal itu, Hotaru pun langsung teringat pada Hopper One dan lantas mencarinya. Sementara di kota, Kudo dan teman-temannya menjadi bulan-bulanan oleh Malgam Antropper. Sedangkan di sisi lain, Gigits berencana mengambil Semi misterius di dalam tubuh Hotaru. Namun sebelumnya ia gagal karena jiwa Hotaru sudah sangat melekat dengan para Semi. Hal itu ternyata disebabkan karena Hotaru sudah terlalu sering menggunakan gacha driver yang diketahui dibuat melalui peleburan kekuatan para Semi. Walau begitu, Gigits tak menyerah dan berencana untuk mengubah Hotaru menjadi Malgam menggunakan Semi di dalam tubuhnya sendiri. Dengan begitu, maka ia akan lebih mudah mengambil Semi itu dari dalam diri Hotaru. Di sisi berbeda, Hotaru yang masih mencari-cari Hopper One tak sengaja melihat Kudo dan teman-temannya yang terpojok oleh serangan Malgam Antropper. Karena tak tega melihat teman-temannya, Hotaru dengan berat hati terpaksa menghadapinya. Di pertarungan itu ia mencoba menahan diri karena khawatir hal yang sama menimpa Semi itu. Saat ia terpojok, beruntungnya Spanner dan Minato datang menolong mereka sehingga lagi-lagi Semi Antropper tewas. Di saat yang sama, Hopper One datang dengan membawa bunga kuning untuk mengembalikan senyuman Hotaru. Akan tetapi di sana Gigits muncul dan mengubah Hopper One menjadi Malgam di hadapan Hotaru dan yang lainnya. Sayangnya Hopper One tak mampu menahan kekuatan kegelapan Gigits dan ia lantas berubah menjadi Malgam. Hotaru yang melihat Semi itu kesakitan lantas tak tega. Namun Spanner yang merasa tak punya pilihan terpaksa harus bertarung dengan monster itu walau pada akhirnya ia dikalahkan dengan mudah. Agar Hopper One terbebas dari penderitaan itu, Hotaru pun merelakan dirinya dibunuh oleh Malgam itu. Namun tentu saja dari dalam Hopper One berusaha menahan serangannya.
Namun saat Malgam itu akan menyerang warga sipil yang ada di dekat sana, Hotaru pun terpaksa henshin untuk menghentikan serangan monster itu. Namun tak diduga serangannya malah membuat Malgam itu meledak sehingga Hopper One pun ikut tewas. Melihat sahabatnya tewas, Hotaru pun semakin syok dan depresi. Terlebih lagi Hotaru sadar bahwa sebelumnya Hopper One menghilang hanya untuk mencari bunga yang ia pikir bisa mengembalikan senyuman Hotaru. Hal itu tentu membuat Hotaru semakin merasa bersalah. Saat Hotaru mulai dikuasai energi negatif, Gigits pun berusaha menggunakan momen itu untuk mengubah dirinya menjadi Malgam. Namun tak diduga tiba-tiba Hotaru menjadi sebuah telur dan menghilang dari tempat itu. Di dalam telur itu Hotaru ditemui oleh sosok telur misterius yang diketahui merupakan Semi yang ada di dalam tubuhnya. Lalu episode 37 pun selesai. Gigits yang melihat kejadian sebelumnya lantas sangat senang walau ia tak berhasil mengubah Hotaru menjadi Malgam. Sementara Kyoka berhasil mengidentifikasi telur sebelumnya yang ternyata adalah Semi 101. Di mana menurut Minato Semi itu adalah Semi khayalan yang tak memiliki level maupun atribut seperti Semi-Semi lainnya. Dan juga ternyata dirumorkan bahwa dahulu Fugakudo memasukkan Semi itu ke dalam Gachap Driver. Walau begitu mereka tetap saja khawatir pada Hotaru yang kini ada di dalam cangkang telur itu. Di sisi berbeda, Kudo menyesal telah menceritakan dongeng sebelumnya pada teman-temannya termasuk Hopper One, karena hal itu membuat Hotaru dan jiwa Hopper One menghilang. Sementara di dalam cangkang telur itu, Hotaru ditemui oleh sebuah telur aneh yang tak memiliki nama. Telur itu mengaku bahwa selama ini ia berada di dalam drivernya. Dari ucapan itu akhirnya Hotaru sadar bahwa energi pelangi yang melindunginya saat bertarung melawan Monster Rider waktu itu adalah kekuatan dari si telur. Karena sudah mengetahui situasinya, maka telur itu meminta Hotaru untuk tetap tinggal di sana karena itu merupakan tempat yang aman. Sementara di luar, Spanner yang ingin melihat telur itu tiba-tiba dihadang oleh Gigits. Gigits mengungkapkan bahwa api hitam yang ada dalam diri Spanner adalah kekuatan yang berasal dari dirinya. Namun sayangnya Spanner tak ingin mempercayainya dan lantas memulai pertarungan dengan monster itu. Di saat yang sama Gigits pun membangkitkan Malgam lagi dari beberapa Semi. Selagi Spanner bertarung, Sabimaru dan Minato pun berusaha mengidentifikasi telur itu dari dekat untuk mengetahui kondisi Hotaru. Sedangkan di dalam telur, Hotaru dan telur aneh itu mulai bercerita tentang hubungan dan perjuangan ia dan para Semi selama ini. Setelah Sabimaru mengambil data telur sebelumnya dan mengirimnya ke Kyoka, sayangnya telur itu tak dapat diidentifikasi karena ia memblok semua gangguan dari luar cangkang. Di saat yang sama, Renge pun menemui Kudo yang hampir putus asa dan lantas menasihatinya. Dari ucapan Renge akhirnya Kudo tersadar dan lantas pergi ke area pertarungan untuk membantu Spanner yang terdesak oleh Gigits. Namun di sana Gigits malah mengirim mereka ke dunia labirin agar ia bisa menghancurkan telur yang menelan Hotaru sebelumnya. Beruntungnya kekuatan Gigits pun tak berpengaruh sama sekali pada telur itu. Di dalamnya telur itu juga berkata pada Hotaru bahwa ia tak tahu bahwa dirinya Semi ataukah bukan. Bahkan ia tak ingin dilahirkan setelah melihat penderitaan Hotaru dan para Seminya. Namun setelah melihat kebaikan Hotaru dan hubungannya dengan para Semi, telur yang diberi nama Tamagon itu akhirnya paham dan mengerti tujuan dan cita-cita Hotaru sebenarnya. Karena sebelumnya Hotaru juga sudah dilindungi olehnya, maka kali ini Hotaru mengajaknya ke dunia untuk membantunya menyelamatkan para Semi dan mengalahkan Gigits. Tak hanya itu, Hotaru pun bertekad untuk balas budi pada Tamagon dengan melindunginya jika telur itu bersedia ikut dengannya. Karena penasaran dan tertarik dengan semua cerita Hotaru, akhirnya Tamagon bersedia ikut dengan Hotaru ke dunia. Seketika itu juga telur raksasa di hadapan Gigits itu retak dan kilauan pelangi pun keluar dari sana. Di pertarungan sebelumnya saat Kudo dan Spanner terdesak dan hampir dihabisi oleh Malgam sebelumnya, tiba-tiba Hotaru muncul dari balik pelangi melindungi mereka. Hal itu sontak saja membuat semuanya terkejut. Tak sampai di sana saat itu juga Tamagon menetas dan keluarlah Semi Nijigon. Dengan bantuan Semi itu Hotaru pun henshin ke wujud Rainbow Gachapnya dan menghidupkan semua Semi yang sempat mati sebelumnya. Setelah itu pertarungan sengit pun terjadi. Dengan kekuatan itu juga akhirnya Malgam di hadapannya berhasil dikalahkan oleh attack finishnya. Karena itu Semi Centaurus, Van Fenrir, Howdin, Jingrifon, dan Don Poseidon berhasil diselamatkan. Selain itu di sana akhirnya Hopper One, Skebo, dan Atropor akhirnya hidup kembali berkat kekuatan Rainbow Gachap sebelumnya. Lalu film pun selesai. Akhirnya Hopper One, Antropper, dan Skebo hidup kembali berkat kekuatan Rainbow Bird dari Nijigon dan Hotaru. Kini Nijigon pun sangat senang karena telah memiliki banyak teman. Untuk mengantisipasi Gigits membangkitkan Malgam dari Semi lagi, Minato pun memerintahkan murid-muridnya untuk menemukan dua Semi terakhir yang tersisa. Sementara ia dan Spanner akan pergi menghadap ke markas pusat.
Diketahui bahwa semi terakhir yang harus mereka segel kali ini adalah semi level 3 bernama Paku Raptor dan semi level 4 bernama Ozilakan. Sementara itu di markasnya Gigit sangat marah melihat rencananya yang lagi-lagi digagalkan oleh Hotaru atau Kamen Rider Gachat. Bahkan ia melampiaskan sedikit kemarahannya pada Kloto dan Atropos. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghadapi Gachat dengan kekuatannya sendiri karena sudah muak dengan para bonekanya itu. Sementara di tempat berbeda, Kajiki sempat bertemu dengan Semi Paku Raptor dan lantas memberitahunya pada Hotaru dan teman-teman. Menyadari Semi itu berada di sekitar sana, akhirnya Hotaru dan teman-temannya berusaha menyusun strategi untuk menangkapnya. Di sini Hotaru berencana memancing Semi dinosaurus itu menggunakan daging, sementara Sabi memancingnya menggunakan drone dan Semi X-Rex. Namun sayangnya Kudo tak ingin bergabung dengan rencana bodoh Renge sehingga ia pun pergi meninggalkan mereka. Tak jauh dari lokasi mereka, tiba-tiba Lachesis yang pulang berbelanja ditemui oleh kedua kakaknya, yaitu Atropos dan Kloto yang kini juga telah berselisih paham. Sehingga ketiganya terlibat pertarungan. Beruntungnya Lachesis yang tak ingin bertarung dibantu oleh Kudo yang tak sengaja melintas di dekat sana. Sehingga pertarungan antara Kudo dan Kloto pun terjadi. Di sana kekuatan keduanya pun imbang. Saat Kudo kewalahan, Lachesis pun lantas membawanya pergi dari sana. Sementara Hotaru dan teman-temannya yang lain akhirnya menemukan Semi Paku Raptor berkat bantuan Hopper One. Setelah mengikutinya, mereka akhirnya menemukan Semi terakhir yaitu Ozilakan yang juga berada di satu tempat dengan Paku Raptor. Diketahui ternyata kedua Semi itu saling bekerja sama dan membantu untuk menemukan tempat tinggal mereka. Namun di saat yang sama tiba-tiba Hotaru bersama Nijigon ditarik oleh Gigis ke suatu tempat. Di sana Gigis akhirnya mendapatkan Nijigon yang ia akui sebagai cloning dari kekuatannya. Tak hanya mereka, ternyata ia juga menculik Paku Raptor dan Ozilakan untuk dijadikan Malgam seperti sebelumnya. Sebelum itu terjadi, beruntungnya Hotaru meminta Nijigon menggunakan kekuatan Rainbow Bird untuk menggagalkan hal itu. Secara tak langsung tindakan itu juga membuat Nijigon terbebas dari cengkeraman Gigits. Hal itu sontak membuat Gigits terkejut karena kekuatan kegelapannya tak lagi berguna di hadapan Nijigon. Terlebih lagi para Semi tak ingin tunduk pada Gigits yang mengaku bahwa ia adalah pencipta dari para Semi itu sendiri. Seketika itu juga Hotaru kembali Henshin kewujud Rainbow Gachatnya dan memulai pertarungan dengan Raja Kegelapan itu. Setelah mereka berpindah tempat, Gachat memanggil Apare Bushido dan Gold Mechanica untuk membantunya. Setelah itu kedua rider berbeda muncul secara bersamaan. Dengan kemampuan mereka bertiga, Raja Kegelapan berhasil dilumpuhkan dan dibuat terpojok. Sementara Gigis yang tak memahami kekuatan itu lantas segera dihabisi oleh attack finish mereka secara bersamaan. Setelah pertarungan berakhir, akhirnya 101 Semi berhasil dikumpulkan kembali. Untuk itu mereka pun lantas merayakan keberhasilan mereka selama ini. Nijigon pun sangat senang karena temannya semakin bertambah. Selain itu di sini Lachesis berkata bahwa ia telah bertekad untuk menjadi manusia seutuhnya karena ia tak mau lagi dijadikan boneka. Sementara di tempat berbeda, Atropos yang tak ingin menyerah berharap Gurion dapat bangkit kembali. Sementara Kloto bertekad akan membawa kembali Lachesis dengan cara apapun. Di Akademi, Minato dan Spener merasa curiga pada pihak petinggi Akademi yang seolah tak peduli dengan semua yang terjadi pada mereka selama ini. Untuk itu Minato bertekad untuk membangun ulang organisasi alkemis demi para muridnya. Di sisi berbeda dari gerbang kegelapan, tiba-tiba dua sosok monster muncul lalu episode 39 pun selesai. Saat Atropos masih berharap Gurion bisa bangkit lagi, tiba-tiba Gigits yang sebelumnya dikalahkan muncul lagi di hadapan mereka. Selain itu di sana juga muncul dua Raja Kegelapan lainnya yang bernama Jermain dan Jeria. Ternyata mereka jugalah yang telah membangkitkan Gigits kembali. Walau telah membangkitkannya, namun kedua Raja Kegelapan itu lantas mengolok-olok Gigits dan berkata bahwa sebenarnya ia tak pantas menjadi Raja Kegelapan. Diketahui bahwa Raja Kegelapan ternyata adalah Tritunggal atau satu kesatuan. Selain itu juga terungkap bahwa ternyata Gurion adalah boneka yang mereka ciptakan seperti layaknya Atropos dan Kloto. Mendengar hal itu, Atropos lantas meminta pada mereka untuk membangkitkan Gurion kembali. Namun sayangnya ternyata sebelumnya Jermain lah yang telah menghabisi dan menjadikannya santapan. Mengetahui hal itu lantas membuat Atropos dan Kloto sangat kesal pada monster itu. Walau begitu sayangnya mereka tak mampu berbuat apa-apa untuk menandingi kekuatannya. Kloto yang berusaha melawan pun dijadikan bawahannya hanya dengan satu sentuhan. Untuk menjalankan rencana pertama mereka, kedua Raja Kegelapan itu pun berencana untuk menghabisi para alkemis dimulai dari Fugakudo. Sementara di Akademi, Hotaru dan teman-temannya dibuat terkejut saat petinggi Akademi meminta mereka menyerahkan Semi yang telah mereka kumpulkan selama ini. Selain itu Minato pun menegaskan bahwa ternyata pertarungan mereka belumlah berakhir. Di sisi berbeda, Atropos memanggil Kudo dan mengajaknya bertemu. Tak diduga ternyata diam-diam Atropos memberitahukan rencana para Raja Kegelapan yang ingin menghabisi ayahnya.
Selain itu, Atropos juga memberitahukan bahwa Gigi sebenarnya belumlah mati. Sebagai ganti informasi yang ia berikan, ternyata Atropos berencana untuk meminta bantuan pada Kudo. Tak lama kemudian di tempat persembunyiannya, Fuga ditemui oleh Kloto. Di sana pun sempat terjadi pertarungan di antara mereka. Namun sayangnya kekuatan Kamen Rider Wind bahkan tak mampu mengalahkan Kloto karena Fuga telah mencapai batasnya. Saat ia terdesak, beruntungnya Kudo dan teman-temannya sampai di sana tepat waktu untuk menghentikan ketiga raja kegelapan itu. Seketika itu juga Kudo, Hotaro, dan Spanner Henshin untuk melawan mereka. Namun saat menyadari kekuatan alkemis mereka jauh di bawah raja kegelapan, mereka pun lantas memutuskan untuk mundur. Di satu sisi, Kloto masih bertekad untuk membawa Lachesis pulang bersamanya. Sesampainya di akademi, Fuga akhirnya mengakui bahwa itu adalah dirinya yang asli. Diketahui bahwa sebelumnya Fuga memang sengaja bersembunyi untuk menyembuhkan luka-lukanya setelah pertarungan dengan tiga garis kegelapan. Bahkan saat ini sebenarnya luka Fuga belum sembuh sepenuhnya. Namun Fuga memperingatkan mereka untuk waspada, sebab para raja kegelapan pasti akan kembali untuk merebut Nijigon. Karena terdapat sumber kekuatan raja kegelapan di tubuhnya yang berbentuk batu bertuah. Diketahui awalnya telur semi diciptakan untuk memulihkan pecahan batu bertuah. Akan tetapi suatu hari telur itu menghilang. Namun anehnya telur itu tiba-tiba menghampiri Fuga. Dan karena itulah Fuga memasukkannya ke dalam gacha driver dan mempercayakannya pada Hotaro sebagai harapan baru. Fuga pun yakin bahwa dengan kekuatan itu Hotaro bisa menciptakan dunia di mana semi dan manusia bisa hidup berdampingan. Namun di sini Spanner memiliki pandangan yang berbeda, karena ia merasa mereka sebenarnya hanya membutuhkan dunia di mana Kamen Rider tak dibutuhkan lagi. Sebab manusia masih sulit menerima keberadaan makhluk yang berbeda, terlebih lagi para semi. Meski begitu, ia merasa sekarang mereka harus fokus terlebih dahulu untuk mengalahkan Raja Kegelapan. Karena kondisi Fuga semakin melemah, maka Minato pun lantas segera membawa Fuga untuk beristirahat. Malam harinya Kudo kembali menemui Atropos. Ternyata di sana Atropos meminta bantuan Kudo untuk mengalahkan Germain. Karena sebelumnya ia telah menghabisi ayahnya yang tak lain adalah Gurion. Atropos pun berjanji akan berubah jika Kudo bisa membantunya. Kudo pun akhirnya setuju dan membuat kesepakatan dengan Atropos untuk tak menyakiti siapapun jika dirinya berhasil. Keesokan harinya tiba-tiba Hotaro kehilangan Nijigon. Sementara Lachesis kembali ditemui oleh Kloto yang masih saja ingin mengajaknya pulang. Namun karena Lachesis bersikeras tak mau pulang, akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di sisi berbeda, Hotaro yang kehilangan Nijigon takut semi itu mengalami nasib yang sama dengan Hopper One sebelumnya. Namun di tengah pencarian mereka, lagi-lagi Germain menemui mereka untuk merebut Nijigon. Akan tetapi karena Nijigon hilang, maka monster itu mengubah rencana untuk menghabisi Kudo dan Hotaro agar tak ada lagi yang menghalanginya mengambil Nijigon. Dengan malgam buatannya, Hotaro dan Kudo pun dihajar habis-habisan. Di tempat sebelumnya, pertarungan Lachesis dan Kloto masih berlanjut. Saat Lachesis dikalahkan, Spanner muncul untuk membantunya. Namun sayangnya ternyata Spanner pun dapat dikalahkan dengan mudah. Sedangkan di sisi lainnya, kekuatan Platinum Gacha dan Moon Cerberus Magedo tak mampu mengimbangi malgam itu, sehingga mereka juga dibuat terpojok oleh serangan bertubi-tubi dari monster itu, lalu film pun selesai. Di preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan Hotaro dan teman-temannya yang melanjutkan pencarian Nijigon. Setelah menemukannya, di sana juga terlihat Gachat yang menggunakan beberapa form berbeda untuk melawan Germain. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gachat kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.